Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai 44. Pada suatu hari Yesus dalam pengajarannya berkata, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan dengan pakaian panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada kali lain sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memerhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Di dalam Injil Markus, Yesus mengajarkan 2 hal. Yang pertama, Dia mengajarkan kepada para muridnya untuk waspada terhadap ahli-ahli Taurat. Mengapa? Karena mereka itu suka menggunakan pakaian yang panjang-panjang. Mereka itu suka mendapat penghormatan di pasar maupun di perjamuan-perjamuan. Mereka juga mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang. Sehingga Yesus mengingatkan para muridnya untuk waspada terhadap orang-orang itu. Tetapi juga supaya tidak mengikuti contoh mereka. Tidak mengikuti kelakuan mereka di dalam hidup ini. Dan hal yang kedua yaitu Yesus mengajarkan kepada kita para muridnya ini untuk memberi persembahan kepada Tuhan secara tulus. Memberi apa yang kita miliki kepada Tuhan. Karena kita bisa lihat saja pengalaman kita saat-saat ini. Orang kurang memberi persembahan kepada Tuhan. Kalaupun mereka memberi yang sedikit saja. Tidak memberi yang banyak atau tidak memberi apa yang mereka miliki itu secara tulus kepada Tuhan. Maka mari kita belajar dari seorang janda yang memberikan seluruh nafkahnya kepada Tuhan. Ia sadar bahwa apa yang ia miliki saat ini, rejeki-rejeki, berkat-berkat yang ia miliki saat ini, semuanya berasal dari Allah. Sehingga ia juga mempersembahkan seluruh yang ia miliki kepada Tuhan. Semoga Anda dan saya yang telah mendapat banyak berkat dari Tuhan, memberi sebagian yang kita miliki kepada Tuhan. Memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan ingin supaya Anda dan saya
mempersembahkan diri kita, mempersembahkan apa yang kita miliki, pengetahuan, keterampilan, dana, apa saja yang kita miliki saat ini, kita persembahkan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberi sebagian berkat yang kita terima ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada seorang yang hidupnya cukup berkelimpahan. Dia katakan seperti begini, "Pastor, apa yang saya punya ini semuanya berasal dari Tuhan. Sehingga saya hanya menjaganya dan saya gunakan untuk pelayanan-pelayanan, untuk membantu pelayanan-pelayanan di dunia ini. Sehingga banyak orang bisa mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan." Cerita ini sungguh membantu saya untuk berjuang lebih lagi, memberikan apa yang saya punya untuk karya-karya Tuhan dalam kehidupan harian. Semoga demikian. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.